Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yakni berkaitan dengan ibadah puasa, ya, dan faedah apa yang seorang muslim dapat capai dari melaksanakan ibadah shaum, dari melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, ya, bahwa an-siyam min akbaril auni ala taqwallahi ta'ala, bahwa sesungguhnya melaksanakan puasa adalah di antara cara yang paling mudah dan paling besar untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa untuk menggapai ketakwaan, ya, derajat takwa itu tidaklah mudah. Sulit bagi seorang muslim, banyak yang harus ia lalui untuk mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima dari mereka yang bertakwa kepadanya. Nah, puasa ini, melaksanakan ibadah puasa dapat mengantarkan seorang muslim menggapai derajat takwa tersebut. Menggapai derajat takwa. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa natijahnya? Apa yang kita gapai ketika melaksanakan ibadah puasa? Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka dengan melaksanakan ibadah puasa, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, ya, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua yang dapat kita raih, yang dapat kita dapatkan dari melaksanakan ibadah puasa, ya, di mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan berbagai syahwat dan hal-hal, ya, yang disukainya untuk sementara waktu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjauhi yang, ya, diinginkan oleh syahwat, yang disukai oleh syahwat? Dalam ibadah puasa jemaah dimuliakan oleh Allah, jangankan yang haram, yang halal saja ada yang tidak dibolehkan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka, ya, kita lakukan semua itu adalah untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan
berapa besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besar mahabbah kita kepada Sang Khaliq yang telah menciptakan kita semua dan semua yang ada di alam semesta ini. Ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengingatkan kepada kita untuk ya berusaha dan harus meninggalkan ya kemauan hawa nafsu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh." Wahai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu penguasa di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka berhukumlah atas manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Karena hawa nafsu tersebut akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah. Karena sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Mereka mendapatkan ya azab yang berat karena mereka telah melupakan hari hisab, hari perhitungan amal manusia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita harus berusaha untuk menjauhi hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan bahwa adanya nafsu dan syahwat ya pada diri manusia tidaklah berakibat orang tersebut dihukum. Ya. Seorang bisa terkena hukuman ketika ia menuruti hawa nafsu. Ketika ia mengikuti hawa nafsu ya, sehingga ia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga melarang hawa nafsu, yang akan salah itulah yang masuk ibadah amal soleh. Nah, jadi seorang manusia dalam dirinya ada hawa nafsu. Namun hawa nafsu yang dilarang adalah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, as-sawmu tarbiyatun lil iradah wa jihadun lin nafs. Ya. Sesungguhnya melaksanakan puasa adalah untuk melatih ya diri kita di dalam bersabar. Ya, melatih diri kita untuk bersabar. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang bersabar pahalanya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Orang yang bersabar mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita ketahui pula bahwa kesabaran terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesabaran
di dalam meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kesabaran di dalam menghadapi, di dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan. Ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga hal ini semuanya ada dalam ibadah puasa. Bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, di dalam puasa kita ya melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita harus bersabar. Kemudian bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bersabar ya dari segala hal yang dapat mengurangi ibadah, mengurangi pahala ibadah puasa kita. Dan yang terakhir adalah sabar di dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sabar ya dari rasa lapar kita. Kita sabar atas dahaga kita. Nah, kita sabar atas lemahnya badan kita yang disebabkan melaksanakan ibadah puasa. Maka di dalam ibadah puasa, tiga tingkatan sabar ini ya semuanya ada. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan. Ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah melaksanakan ibadah puasa ya membuat anggota badan kita sehat, menjadikan tubuh kita sehat. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka akan ya menurunkan berat badan kita, mengurangi risiko stroke dan lain sebagainya. Ya, maka ini akan menjadikan anggota badan kita sehat. Bahkan ya pada saat ini di antara metode-metode yang akurat untuk menurunkan berat badan adalah melaksanakan ibadah puasa. Untuk melaksanakan ibadah atau menahan diri dari makan ya dan minum ya, melaksanakan puasa. Dan sesungguhnya itu telah ada di dalam agama yang sangat indah ini, agama yang mulia ini ya, agama yang telah mengatur segala sendi kehidupan ini ya, yakni melaksanakan ibadah puasa. Tentunya niat yang paling utama di dalam melaksanakan ibadah puasa adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya itu mengikut. Ya. Ya, jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa semata-mata untuk menyehatkan badan kita, namun ya tidak mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, dalam Quran surah Asy-Syura, "Man kana yuridu harsal akhirah." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsihi, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harsad dunya, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, ya, nu'tihi minha, kami akan memberinya di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, namun ya dia tidak mendapatkan apa-apa dari bagian di akhirat nanti. Olehnya itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seorang muslim yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di balik ibadah puasa ini, nah, ada pahala yang sangat besar yang telah Allah janjikan.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah." Ya, semua kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam dilipat gandakan, ya, asyru amsalihah, dilipat gandakan menjadi 10, ila 700, sampai 700, ya, sampai 700 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Taib, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan sayalah yang akan membalasnya. Taib, karena ibadah puasa ini ibadah yang hanya Allah dan kita mengetahuinya. Taib, ibadah puasa ini bisa kita lakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Makanya Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya, ya, puasa ini adalah untukku dan sayalah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli, karena sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya untuk diriku. Kemudian, ya, dilanjutkan lis-shaimi farhatan, bagi seorang yang melaksanakan ibadah puasa baginya dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kesenangan, ya, ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Dan sesungguhnya aroma mulut dari orang yang melaksanakan puasa adalah lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang yang melaksanakan puasa. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati bab." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu Rayyan, yang, ya, dinamakan Ar-Rayyan. Pintu apa itu? Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Dari pintu itulah, ya, orang yang melaksanakan puasa akan masuk surga. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang boleh memasuki pintu tersebut, ya, kecuali orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Yuqalu aina as-shaimun, dikatakan mana orang-orang yang suka berpuasa, fayakumun, maka mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Fa idza dakhalu ughliqah, apabila mereka semua telah masuk, maka pintu tersebut, ya, ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada lagi yang masuk, ya, setelah itu. Ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah, itulah, ya, faedah yang sangat besar yang akan didapatkan oleh mereka yang senantiasa mendawamkan, yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memasuki pintu Ar-Rayyan tersebut. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.